Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Putri Lestari dengan NIM 2112141012 dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah permasalahan umum yang terjadi di dalam kelas. Yang kedua, topik pembelajaran yang menarik dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah pendekatan yang efektif kepada siswa. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan Dosen Pengampu, Bapak Abdullah Hasibuan SPD MPD. Nah, kita masuk nih ke pembahasan yang pertama, yaitu permasalahan umum yang terjadi di dalam kelas. Permasalahan ini tidak hanya terjadi kepada siswa, melainkan juga dapat terjadi kepada guru. Mengapa? Yang pertama, karena kurangnya persiapan dalam mengajar. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki planning dalam mengajar. Guru yang kurang persiapan dalam mengajar dapat merugikan perkembangan peserta didik secara akademik. Pasti pada bertanya-tanya nih, persiapan apa saja sih yang harus dipersiapkan seorang guru? Nah, persiapan itu seperti pembuatan RPP atau biasa kita sebut sebagai rencana persiapan pembelajaran, penyiapan media pembelajaran, hingga bahan evaluasi materi. Poin yang kedua adalah perilaku siswa yang beragam. Kita sebagai seorang guru pasti sangat sulit nih memahami karakteristik beberapa siswa di dalam kelas. Namun, tahukah kalian bahwa banyak siswa yang ingin diberi pujian atau diperhatikan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung? Tetapi, kebanyakan seorang guru mengabaikan perkembangan kepribadian peserta didiknya nih. Poin yang ketiga adalah konsentrasi siswa yang berkurang. Kita sebagai seorang guru harus memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsentrasi siswa berkurang. Yang pertama ada faktor lingkungan. Misalnya saat kita memberikan tugas, siswa terganggu dengan keadaan di luar kelasnya. Mengapa? Karena di luar kelasnya itu ramai, sehingga itu akan menarik perhatiannya dan memecahkan konsentrasi belajarnya. Faktor kedua adalah psikologis, mengalami tekanan. Ini terjadi karena kurangnya bersosialisasi antara siswa satu dan siswa lainnya. Poin yang keempat adalah pengajaran yang kurang efektif. Pengajaran yang kurang efektif ini adalah salah satu permasalahan di dalam kelas karena jika seorang guru hanya menjelaskan saja, itu akan membuat siswa jenuh atau tidak memperhatikan kita. Kita sebagai seorang guru harus bisa memanfaatkan pembelajaran inovatif yang lebih menarik. Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu seperti video tutorial atau bahkan kita memberikan tugas secara online dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Poin yang keenam adalah rasa malas. Rasa malas ini menjadi salah satu alasan paling utama di permasalahan di dalam kelas yang sering dialami siswa. Dan poin yang terakhir adalah benci terhadap mata pelajaran. Benci terhadap mata pelajaran ini juga merupakan alasan yang sangat mendorong siswa untuk tidak mau belajar. Mengapa? Karena dia tidak memahami dengan mata pelajaran yang diberikan hingga menimbulkan rasa malas itu. Yang kedua adalah topik pembelajaran yang menarik dalam kelas. Setiap anak menginginkan suasana belajar yang menarik di dalam kelas. Nah, untuk itu kita sebagai tenaga pendidik nih harus paham topik pembelajaran apa saja sih yang menarik yang dapat kita praktekkan di dalam kelas. Sebelum ke topik pembelajarannya nih, kita harus mengetahui belajar yang menarik itu seperti apa. Menurut saya, belajar yang menarik itu yang pertama adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman. Bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman? Ada banyak cara nih untuk kita membangun mood belajar para siswa. Yang pertama adalah mendengarkan musik. Yang kedua, belajar di tempat yang nyaman. Contohnya seperti di pinggir danau atau bahkan di taman. Yang kedua adalah belajar secara berkelompok.
Kebanyakan siswa menyukai pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, karena ini akan membuat kita santai dalam menerima pelajaran atau materi akan lebih mudah kita serap. Poin yang ketiga adalah belajar rutin tapi tidak terlalu lama. Nah, untuk menciptakan suasana belajar yang menarik, kita harus mampu mengatur waktu agar tidak membosankan. Yang perlu kita lakukan adalah belajar rutin tapi tidak terlalu lama, seperti 45 menit hingga 1 jam. Cara ini sangat efektif dilakukan dan akan tetap dalam keadaan rileks daripada belajar terlalu lama. Jadi, topik yang menarik dalam pembelajaran bahasa Indonesia menurut saya pribadi ada 3. Yang pertama adalah teks anekdot. Karena teks ini berisikan tentang cerita singkat, menarik, dan lucu sesuai dengan kejadian nyata. Yang kedua adalah puisi. Puisi juga menjadi salah satu pilihan topik menarik dalam bahasa Indonesia. Mengapa? Karena dengan puisi, kita dapat menuangkan atau menulis sesuai dengan keadaan hati atau bahkan suasana hati kita. Yang terakhir adalah menulis karangan. Karena dengan menulis karangan ini menjadi sebuah karya tulis dari pengalaman pribadi si penulis. Yang ketiga adalah pendekatan efektif kepada siswa. Menurut pendapat saya, pendekatan yang menarik kepada siswa adalah pendekatan proses. Karena dari pendekatan ini, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengamati penemuan, menyusun konsep tertentu. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan kepada peserta didik untuk dapat menemukan dan melatih potensi yang dimilikinya secara optimal. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar siswa dapat meraih prestasi terbaiknya. Sebagai penutup dari saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia menyatakan bahwa semua impian pasti bisa diwujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.